Sebelum kita berdoa, mari kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Waed. Dengan tidak jemu-jemunya kami terus memproklamirkan nama Yahweh, baik bagi Israel, Indonesia maupun Ambarawa secara khusus. Karena hanya Yahweh lah Elohim yang layak berhak dipuji dan ditinggikan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan dengan sukacita Ruach HaKodes. Terima kasih Engkau telah memberi kesempatan untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah RF Sabat malam hari ini. Berkati firman yang akan hamba-Mu dengar, supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan sesuai dengan Engkau memberikan pemahaman kepada hamba-Mu. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Siapakah Rahab di dalam kitab Iyyub. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ada nama Rahab di dalam kitab Iyyub dan ada di dalam kitab-kitab lainnya. Di dalam kitab Iyyub ditulis nama Rahab 2 kali, khususnya di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa saya membahas ini? Awalnya adalah karena ada pertanyaan dari Bulis, jemaat kita yang ada di Semarang. Khususnya di dalam kitab Iyyub pasal 9 ayat yang ke-13, di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dikatakan, Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Kemudian di dalam Iyyub pasal 26 ayat yang ke-12 dikatakan, Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Pada saat itu, Bulis tanya kepada saya, apa hubungannya nama Rahab dengan apa yang tertulis dalam kitab Iyyub? Saya hanya menjawab sepintas pada saat itu, tetapi saya pikir ada baiknya juga kalau saya jadikan materi khotbah. Nah, sekarang saya ajak untuk Bapak Ibu membuka di dalam kitab Iyyub pasal 9 ayat 13 dari
terjemahan King James Version dan Young's Literal Translation Bible. Di dalam King James Version Bible saya beri tanda khusus, yaitu di sana diterjemahkan dengan kata proud. Demikian pula di dalam kitab Young's Literal Translation juga ditulis proud. Proud di situ artinya bangga, bisa atau sombong, ya. Nah, sekarang di dalam kitab Iyob pasal 26 ayat yang ke-12 dari King James Version dan dari Young's Literal Translation. Di sana juga diterjemahkan menggunakan kata proud sama, ya. Tetapi yang jelas tidak ada nama Rahab di situ. Nah, sekarang saya melihat dari kitab berbahasa Ibrani. Dalam kitab berbahasa Ibrani, di dalam Iyob pasal 9 ayat yang ke-13 berbunyi, Eloha lo Yasif apo takato, itu diberi tanda K, dan taktai menggunakan tanda Kof. Sakaku osrei Rahab. Nah, di sana kita temukan nama Rahab di dalam kitab berbahasa Ibrani. Tetapi kalau diterjemahkan kata per kata, Eloha itu Tuhan atau Elohim, Lo tidak, Yasif itu memulihkan, Apo itu murkanya, Takato itu di bawahnya, K itu seperti, tetapi dalam hal ini kenapa ada Kof dan ada Kaf? Ini karena transliterasi ini diambil dari inskripsi, karena ditemukan inskripsi yang berbeda sehingga memungkinkan berbunyi takato, kemungkinan juga berbunyi taktai. Kenapa? Karena tidak jelas, ya. Tentu karena inskripsi itu biasanya karena sudah ditulis lama sehingga terjadi distorsi, mungkin kurang jelas tulisannya dan sebagainya. Kemudian sakaku yang artinya tunduk, okrei setelah Rahab di sini diterjemahkan kekacauan. Ini di dalam Iyob pasal 9 ayat 13. Nah, di dalam terjemahan literal di sana berbunyi Tuhan tidak akan memulihkan murkanya, di bawahnya seperti di bawahnya mereka tunduk setelah kekacauan. Ini kalau diterjemahkan dengan literal masih kurang begitu jelas. Karena itu Indonesian Literal Translation menerjemahkannya Elohim tidak akan menarik kembali murkanya. Keangkuhan para pembantu tunduk di bawahnya. Ini di dalam Iyob pasal 9 ayat 13. Sekarang di dalam Iyob pasal 26 ayat yang ke-12. Di sana kalau dibaca berbunyi bekokho raga hayam ufitu fenato yang kaf dan ufit funato kof makats rahaf. Kalau diterjemahkan kata per kata, bekokho itu artinya dengan kekuatannya, raga menenangkan, hayam itu laut, ufitu fenato itu diterjemahkan dan dengan pengertiannya. Sedangkan ufit funato dan dengan kebijaksanaannya. Jadi ditemukan inskripsi yang berbeda. Tetapi maknanya tetap sama, bisa dengan pengertiannya, bisa dengan kebijaksanaannya. Makats itu artinya menghancurkan, kemudian Rahab itu kekacauan. Tetapi kalau kita melihat referensi kuno dari sejarah mitologi Mitsrayim atau Mesir, ternyata Rahab yang membuat kekacauan itu adalah makhluk laut mitologi Mitsrayim. Jadi sebuah legenda mitos di Mesir, di Mitsrayim. Sehingga kalau diterjemahkan secara literal berbunyi, dengan kekuatannya ia menenangkan laut dan dengan pengertiannya ia menghancurkan kekacauan. Kemudian diterjemahkan oleh Indonesian Literal Translation dengan perkataan,
Dia meneduhkan laut dengan kuasanya dan oleh pengertiannya dia menyirakkan kekacauan. Ini terjemahan secara Indonesian Literal Translation. Kalau yang di atasnya itu terjemahan secara literal, ya. Nah, ternyata dari ayat yang sudah saya sampaikan dari kitab Tenak tadi yang berbahasa Ibrani, ternyata Rahab itu bukan nama pelacur yang tertulis di dalam kitab Yehosua atau Yosua pasal 2 ayat yang ke-1. Coba kita lihat ayatnya, Yehosua pasal 2 ayat yang ke-1. Di sana ada nama Rahab. Saya akan baca demikian bunyinya. Dan Yehosua bin Nun atau anak Nun mengutus 2 orang keluar dari Sitim untuk mengintai secara diam-diam seraya berkata, pergilah, periksalah negeri itu dan Yeriko. Dan mereka pergi dan masuk ke dalam rumah seorang wanita, seorang pelacur dan namanya adalah Rahab. Dan mereka menginap di sana. Itu ada sebuah kisah yang kalau dibaca ditemukan nama Rahab beberapa kali di situ. Tetapi nama Rahab yang ada di dalam kitab Iyyub itu bukan nama pelacur seperti yang tertulis di dalam kitab Yehosua, tetapi merupakan bahasa Ibrani. Nah, pertanyaannya, berbicara mengenai apa kedua ayat tersebut? Iyyub tadi, kitab Iyyub pasal 9 ayat 13 dan pasal 26 ayat yang ke-12, itu sedang berbicara tentang Elohim yang memiliki kuasa penuh atas lautan dan atas segala sesuatu yang ada di dalamnya. Termasuk Rahab yang di kedua ayat tersebut menggambarkan kekuatan besar dan simbol kekacauan yang dilakukan oleh kekuatan supranatural, yaitu penguasa alam yang menyamai Elohim. Sebagaimana saya sering terangkan bahwa Elohim itu selalu berusaha untuk disamai oleh setan. Karena firman Elohim katakan bahwa setan itu menyamar menjadi malaikat terang. Jadi dia bisa menyamar seperti Elohim. Bahkan Yeshua pun sebagai putra Fajar juga disamai. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa nama dari kekuatan supranatural, yaitu penguasa alam yang menyamai Elohim itu? Di dalam kitab Satanic Bible, Alkitabnya Setan, yaitu Satanic Bible yang dikarang oleh Anton Szandor LaVey, di sana diungkapkan tentang ini kitab setan yang saya miliki, Bapak Ibu. Nah, di sana itu pada halaman 92 itu ada The Book of Leviathan. Leviathan itu yang disebut sebagai penguasa laut. Bentuknya naga besar yang muncul dari jurang yang berair. Jadi ada palung-palung begitu di situ didiami oleh ular yang disebut Leviathan. Ini adalah makhluk yang berasal dari mitologi Mesir. Dan di dalam peradaban Yunani disebut Poseidon, ini penguasa air. Wujudnya pria berjanggut bersenjata trisula, tetapi bisa merubah tubuhnya menjadi seperti ular. Karena memang setan selalu digambarkan dengan ular. Ya. Nah, bentuknya seperti apa? Inilah wujud Leviathan. Saudara bisa perhatikan gambarnya sangat mengerikan. Dia penguasa air ya. Ini digambarkan, ini sebagai gambaran saja, kapal itu begitu kecilnya, ini sangat besar sekali. Itulah yang disebut Leviathan, wujudnya seperti itu. Dan biasanya disertai dengan hujan, petir, dan angin topan. Nah, ini wujud Poseidon. Saudara bisa perhatikan yang di sebelah kanan ini berwujud manusia kakinya, tetapi
sekali waktu dia berwujud ular bagian bawahnya. Ya, dan senjatanya Trisula. Ini wujud Poseidon. Bagaimana mereka menghadapi Yeshua HaMashiach? Ada saya tulis banyak ayat, Matius 8 ayat 23 sampai 27, Matius 14 ayat 22 sampai 33, Markus 4 ayat 35 sampai 40, Markus 6 ayat 45 sampai 52, Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai 25, dan Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kenapa di situ saya beri tanda warna yang berbeda? Karena ini ada dua kali peristiwa di mana Lewiatan atau Poseidon ini pernah mengganggu murid-murid Yeshua. Sekarang saya akan ajak kita untuk membuka di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Dan ketika dia tengah naik ke atas perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Dan lihatlah, suatu guncangan yang dahsyat telah terjadi di danau, sehingga perahu itu digulung oleh gelombang, tetapi dia tetap tidur. Dan para muridnya setelah menghampiri, membangunkan dia sambil berkata, "Tuhan, selamatkanlah kami, kami binasa." Dan dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menjadi takut, hai yang kurang iman?" Kemudian setelah bangun dia menghardik angin dan danau itu, dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Dan orang-orang itu takjub sambil berkata, "Orang macam apakah dia ini sehingga baik angin maupun danau patuh kepadanya?" Yang dilihat oleh murid-muridnya adalah angin dan gelombang yang besar itu. Tetapi sebetulnya yang mereka hadapi adalah Lewiatan atau Poseidon yang menimbulkan gelombang yang demikian besar. Jadi mereka pekerjaannya adalah mengganggu murid-murid Yeshua. Sekarang peristiwa yang kedua di dalam Matius 14, saya baca di kitab Matius saja supaya lebih gampang. Nanti kalau ayat-ayat yang lainnya bisa dilihat sendiri di rumah. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini peristiwanya berbeda lagi. Dan segera Yeshua mendesak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang. Sementara dia akan menyuruh kerumunan orang itu pulang. Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, dan ketika menjelang malam, dia berada di sana seorang diri. Dan perahu itu sedang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Jadi kembali karena ada angin sakal. Angin sakal itu disebabkan akibat dari pergerakan yang dilakukan oleh Poseidon atau Lewiatan. Namun pada giliran jaga keempat malam itu, Yeshua pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi cemas sambil berkata, "Itu hantu," dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Namun segera Yeshua berbicara kepada mereka dengan berkata, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Dan sambil menanggapi, Kepa berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." Dan dia berkata, "Datanglah." Dan setelah turun dari perahu, Kepa berjalan di atas air untuk datang kepada Yeshua. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak sambil berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Dan segera Yeshua mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, "Hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang?" Dan setelah mereka naik ke atas perahu, redalah angin itu. Dan mereka yang ada di dalam perahu seraya datang, mereka menyembah dia sambil berkata,
sesungguhnya engkau adalah putra Elohim. Jadi ada dua kejadian di tengah danau yang muncul angin sakal, petir, dan gelombang yang besar. Dan itu sebetulnya disebabkan oleh Leviathan atau Poseidon. Nah, jadi kesimpulannya, siapakah Rahab di kitab Iyob? Rahab di kitab Iyob bukan nama diri, melainkan bahasa Ibrani, lambang kekacauan kosmik. Ya, makanya ketika Leviathan bergerak itu menimbulkan gelombang yang besar, menimbulkan angin sakal, dan selanjutnya. Dan itu semua adalah akibat karena dia menunjukkan kekuatan keangkuhannya. Dan Poseidon atau Leviathan ini beradanya di sungai, danau, samudera yang menimbulkan pergolakan yang menakutkan termasuk tsunami. Jadi kita tahu bahwa belakangan ini kemarin sudah diumumkan di Jepang akan ada megatrust, patahan lempeng bumi yang akan sampai ke Indonesia dan diperkirakan akan terjadi tsunami di waktu yang akan datang. Nah, yang menjadi pertanyaannya, tadi kan perlawanan Yeshua terhadap Poseidon atau Leviathan itu. Nah, sekarang bagaimana perlawanan Yeshua HaMasyiah menghadapi Leviathan atau Poseidon menurut saudara? Di dalam kitab Matius 8 ayat 26 cukup dengan sepatah kata. Coba kita lihat lagi ayatnya. Hanya dengan sepatah kata Yeshua mengucapkan, maka Leviathan atau Poseidon ini langsung meninggalkan tempat. Di situ berbunyi, dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu menjadi takut, hai yang kurang iman? Kemudian setelah bangun, dia menghardik angin dan danau itu, dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Jadi kosmiknya kacau, cukup dihardik dengan sepatah kata. Kemudian kalau kita membaca di dalam kitab Markus pasal 6, ayat 45 sampai 51, Yeshua tidak mengucapkan apapun terhadap kekacauan kosmik yang terjadi pada saat itu. Coba kita lihat di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 51. Saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Apakah benar Yeshua tidak mengucapkan sepatah kata pun terhadap kekacauan kosmik itu? Dan segera dia memaksa para muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi lebih dulu ke seberang ke Betsaida, sehingga dia dapat membiarkan kerumunan orang itu pergi. Dan setelah berpisah dengan mereka, dia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Dan ketika menjelang malam, perahu itu ada di tengah-tengah danau dan dia sendirian di darat. Dan dia melihat mereka sedang kepayahan dalam mendayung karena angin berlawanan arah dengan mereka. Dan kira-kira jam keempat waktu jaga malam, dia datang kepada mereka dengan berjalan di atas danau, dan dia bermaksud melintasi mereka. Namun mereka yang melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka mengira ada hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Karena semuanya melihat dia dan mereka merasa cemas, maka dia segera berbicara dengan mereka dan dia berkata kepada mereka, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Ini Yeshua menghardik atau tidak? Tidak, Yeshua berbicara kepada siapa? Kepada murid-muridnya, ayat 51. Dan dia naik ke dalam perahu itu bersama mereka. Maka redalah angin itu dan mereka di antara mereka sendiri sangat takjub dan kagum luar biasa. Kenapa saya menggunakan kitab Markus? Karena yang menceritakan situasi dan kondisi di tengah danau itu adalah kitab Markus, ya. Di mana Yeshua tidak mengucapkan sepatah kata pun terhadap kekacauan kosmik. Dia justru memerintahkan kepada murid-muridnya, tenang, jangan takut, ini aku. Langsung diam.
Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa sangat mudah Yeshua HaMashiach menghadapi Leviathan atau Poseidon? Kenapa sangat mudah? Karena ibarat terang menghadapi gelap. Kita membuka ayatnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Di situ berbunyi, dan inilah janji yang telah kami dengarkan dari Dia dan kami beritakan kepada kamu bahwa Elohim adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi tidak ada bandingannya, saudara-saudara, ya. Tidak sebanding. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa masalah saudara pada saat ini? Baik saudara yang ada di depan saya maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, itu sangat mudah bagi Yeshua untuk melakukannya bagi kita. Ya. Jadi tadi dikatakan kenapa sangat mudah Yeshua menghadapi Leviathan atau Poseidon, itu ibarat terang menghadapi gelap. Ketika gelap pekat seperti apapun, ketika muncul terang, otomatis gelap pergi. Jadi tidak bisa dibandingkan. Seperti itulah kekuatan Yeshua. Karena itu ketika kita punya masalah, sebetulnya semua masalah itu kecil bagi Elohim kita untuk menyelesaikannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mungkin kita akan berkata begini, tapi Pak, kenapa kok masalah saya masih terus terjadi? Tentu saja bukan karena Tuhan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah saudara, tetapi karena masalah itu Tuhan izinkan. Yang menjadi pertanyaannya, sehebat apakah Elohim kita? Ini yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain. Perhatikan dengan baik. Kalau pertanyaan sehebat apakah Elohim kita, jawabannya sehebat apa yang engkau pikirkan tentang Elohim. Kalau saudara berpikir bahwa Elohim itu maha dahsyat dan mampu melakukan segala perkara dalam iman saudara, maka terjadilah seperti itu. Tetapi ketika yang ada di dalam pikiran kita, saya menghadapi masalah ini rasanya hopeless, tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan, ya jadilah menurut imanmu. Jadi kalau hanya masalah misalkan urusan sakit penyakit, urusan kehidupan, masa depan, itu kecil bagi Yeshua untuk menyelesaikannya. Yang jadi masalahnya adalah apakah saudara memiliki iman untuk terselesaikannya masalah itu. Saya seringkali katakan bahwa Tuhan tahu masalah saudara lebih daripada saudara tahu masalah saudara sendiri. Karena Tuhan kita maha tahu, bukan sok tahu atau pengen tahu, tetapi Dia betul-betul maha tahu. Ya. Nah, kenapa Yeshua HaMashiach bukan tandingan Leviathan atau Poseidon? Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-33 kita lihat ayatnya. Orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan, dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim. Jadi kesimpulannya, Yeshua HaMashiach pada saat itu dianggap orang Yahudi manusia biasa, tetapi mengaku sebagai Elohim. Padahal Yeshua memang Elohim, ya. Dan tidak harus tertulis di dalam kitab suci, karena dari ayat tadi sudah terindikasi pengakuannya bahwa orang-orang Yahudi yang tidak suka dengannya marah karena Yeshua mengaku diri sebagai Elohim. Ini yang jadi masalahnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab Yohanes 10 ayat 30 dalam kitab Brit Kadasa. Di sana kalau dibaca berbunyi,
anu lo al maase tafnir gom otka ela al kilu sem samayim wa al sebihyot ka adam ata ose et atsmeka Elohim. Kalau diterjemahkan kata per kata, jawablah kepadanya, tidak disebabkan perbuatan baik kamu akan dibunuh. Kamu melainkan disebabkan penghujatan nama Samayim atau nama surga yang disebabkan keadaanmu sebagai manusia. Kamu membuat atau menyamakan dirimu sendiri Elohim. Jadi kalau diterjemahkan secara literal akan berbunyi, jawablah kepadanya, tidak atas perbuatan baik, tetapi karena kamu telah mencemarkan menghujat nama Elohim di sorga, dan karena dalam keadaanmu sebagai manusia, kamu membuat atau menyamakan dirimu sendiri menjadi Elohim. Jadi kenapa Lewiatan atau Poseidon ini menghadapi Yeshua tidak mampu, tidak ada apa-apanya, karena Yeshua bukan manusia biasa. Yeshua itu Elohim, dia Tuhan. Jadi Yeshua HaMasyiah tidak harus mengatakan, aku Tuhan sembahlah aku. Ada orang Kristen dan bahkan sudah mengagungkan nama Bapa Yahweh, mengatakan bahwa Yeshua itu hanya Adon atau Tuan, Adonai, Tuanku. Dia bukan Tuhan. Memang kalau dikatakan Elohim Yeshua tidak ada di dalam kitab suci. Tetapi apa yang kejadian yang terjadi itu membuktikan bagaimana orang Yahudi mengakui bahwa Yeshua dirajam batu, bahkan disalib, itu karena mengaku dirinya sebagai Elohim. Jadi tidak harus ada kalimat aku Tuhan sembahlah aku. Ini kan Zakir Naik menghendaki seperti itu. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan. Karena Yeshua tidak mengatakan aku Tuhan sembahlah aku, berarti Yeshua bukan Tuhan. Justru yang minta disembah itu adalah setan. Coba kita membuka ayatnya di dalam Matius 4 ayat 9. Saya baca, dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semuanya ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Jadi setanlah yang minta untuk disembah. Kalau Yeshua tidak perlu mengemis-ngemis minta disembah, karena dia memang Tuhan dan dia layak disembah. Ada orang yang mengatakan bahwa kita orang Kristen ini mentuhankan manusia. Oh, itu keliru. Orang Kristen tidak mentuhankan manusia. Karena Yeshua bukan manusia, dia Tuhan, dia Elohim yang turun dalam wujud daging seperti manusia. Jadi dia bukan manusia, tetapi dia Elohim, ya. Jadi bukan mentuhankan manusia atau menjadikan manusia sebagai Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi seperti manusia. Kalau manusia jadi Tuhan bisa enggak, saudara-saudara? Enggak bisa. Yang bisa Elohim atau Tuhan menjadi seperti manusia, mau menjadi seperti apa saja bisa. Pemeliharaan Yahweh di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mitsrayim atau Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan saja, pemeliharaan Bapa Yahweh berupa tiang awan dan tiang api. Itu wujud daripada Yahweh yang berubah-ubah menjadi tiang awan dan tiang api. Kenapa bisa? Ya bisa karena dia El Shaddai, Elohim Maha Kuasa. Karena itu jika hanya untuk menyelesaikan masalah saudara, itu sangat kecil. Tetapi kalau sampai sekarang masalah saudara belum selesai, baik masalah keuangan, baik masalah sakit penyakit, masalah keluarga, itu semua karena Tuhan izinkan demi kebaikan kita. Ya, karena itu saya tidak tahu permasalahan saudara apa, tetapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan karena kita sudah menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub,
oleh bangsa Israel, dan Dia yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia yaitu Yeshua HaMashiach, dan Dia yang berdiam di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita yaitu Ruach HaKodes. Jadi kita sudah berada di iman yang benar. Karena itu jangan buang Tuhan kita hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara. Ini saja yang saya sampaikan, kiranya memberkati dalam kehidupan kita. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah berfirman melalui hamba-Mu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Semua kuasa penguasa yang ada di atas muka bumi ini tidak ada bandingannya dengan otoritas kuasa-Mu yang maha dahsyat. Leviathan, Poseidon sekalipun yang begitu mengerikan, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah semua permasalahan di dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau mengetahui permasalahan kami. Biarlah melalui penyelesaian semua permasalahan kami, maka kami akan semakin mengasihi Engkau. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami. Tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sesampainya di rumah ketika kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu menjaga melindungi kami, menjauhkan dari sakit penyakit kuasa setan maupun roh-roh jahat, serta orang yang akan berbuat jahat atas kami, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleka wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.